Jadi maksud saya hadirnya pemerintah termasuk yang DPR ini datang ke masyarakat, dengerin tuh omongan nih masyarakat itu ngomong apa aspirasinya. Dan itu wajib hukumnya diperjuangkan, Mbak Rara. Bukan hanya datang bersepatu pakai dasi sebagai anggota dewan, denger aja, ditulis tapi nggak ada solusinya aja, gitu. ditampung aja, nyampe rumah masukkan di lemari bukunya. Maka di Perda itu diatur semua. Apa sih, apa saja kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Timur ini untuk memberikan pendampingan, pembinaan, membantu para petani itu. Jangan hanya mereka, para petani itu, kita diperas, diambil susunya, diminta untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, nyumbang apa juga ke negara, sementara mereka diperlakukan tidak adil. Selamat datang kembali lagi di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara yang akan ngobrol santai dengan anggota DPRD Jawa Timur. Dan di episode kali ini kita kedatangan Bapak Alyadi, SIP dari fraksi PKB, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak, saya manggilnya apa ini? Bapak, Abah, Kang, Om? Bapak Alyadi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti saya manggilnya Bapak Alyadi. Ya. Bapak Alyadi. Dari tadi Bapak nunggunya? Setengah jam yang lalu. Berarti Bapak Alyadi ini termasuk orang yang sabar ya, sabar menanti dan menunggu. Mudah-mudahan. Dari mana ini Bapak Alyadi tadi, dari rumah? Apakah dari rapat paripurna atau dari kantor, dari makan siang? Dari rumah. Dari rumah. Aslinya mana Bapak Alyadi? Saya Sampang. Oh, aslinya Sampang. Kemarin saya juga habis dari Sampang sih, Bapak, di Pendopo apa ya namanya? Trunojoyo, benar, dari situ. Aslinya Sampang, dapilnya wilayah mana aja? Sampang Madura itu satu dapil. Oh, satu dapil. Jadi ada 4 kabupaten, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Itu satu dapil untuk Jawa Timur dan DPR RI. Berarti Sampang, Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, 4 dapil itu ya. Berarti untuk ke kantornya, apakah PP, apakah dari rumah yang ada di Surabaya? Di Surabaya. Dari Surabaya. Pulang ke Maduranya berapa bulan sekali, Bapak Alyadi? Tergantung, meninggal dong kalau tergantung. Enggak ya, kan tergantung. Ya, tergantung waktu dan kepentingannya. Berarti sering pulang ke Sampang? Ya, bisa 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Kita ini kan tidak hanya mengurus semata-mata sebuah tugas kewajiban kantor, tetapi juga ada kewajiban ngurus keluarga. Asik, itu yang nomor 1 ya. Yang kedua baru mengurus rakyat. Kalau boleh tahu, Bapak Alyadi di Surabaya di mana? Surabaya mana? Saya di Karah. Oh, Karah. Karah itu berarti Gunung Sari ya, dekat sana ya. Berarti kalau ngantor dari Karah sana, ke Indrapura itu tadi. Selain menjadi anggota DPRD, Bapak Alyadi ini biasanya aktivitasnya apa? Ya, sebagai kepala rumah tangga. Iya, kepala rumah tangga itu sudah nomor 1, fix itu ya. Pasti kemudian saya juga di rumah itu menjadi jagain anak-anak santri. Oh, punya santri di rumah ya, Bapak? Ada pondok pesantren kecil-kecilan dan itu memang secara khusus saya menampung anak-anak yatim, anak-anak kurang mampu, anak-anak terlantar. Jadi dimondokkan di sana dengan biaya gratis semuanya. Ini tidak semata-mata sebuah misi pendidikan, tetapi terpenting dari situ adalah misi kemanusiaan. Karena kita melihat anak yatim, terlantar sekolah, anak tidak mampu, siapa yang bertanggung jawab? Kalau bukan kita yang memberikan perhatian lebih kepada mereka, mereka tidak akan bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Betul.
Karenanya saya membuka diri lembaga pondok pesantren yang saya pimpin semampu saya. Semuanya itu Pak, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makan 2 kali sehari. Bebas biaya gedung, SPP, dan seterusnya. 4 sehat, 5 sempurna. Yang penting anak-anak datang ke sana, dia bisa sekolah. Udah alhamdulillah suatu kebahagiaan yang luar biasa ya di hatinya Bapak Aliyadi ini. Mudah-mudahan begitu. Berarti memang Bapak Aliyadi ini tipenya tipe orang yang suka sosial. Betul ya, Bah ya? Ya sebenarnya itu kan keharusan kita semua. Saya masih ingat betul dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu guru bangsa, yang itu juga guru saya, almarhum Gus Dur. Beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyampaikan bahwa memanusiakan manusia adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia luar biasa. Karena kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Apakah itu agamanya, rasnya, bahasanya, status sosialnya, tetapi kemanusiaan adalah yang tersegala-galanya. Dan paham itulah yang saya laksanakan hari ini, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Kalau boleh tahu, santrinya sudah berjalan berapa lama, Pak Aliyadi? Sebenarnya pondok pesantren di rumah itu sudah berdiri mulai 1965. Wow. Mulai dari orang tua saya. Tetapi selama ini tidak begitu terurus dengan baik karena beberapa alasan. Karenanya saya merasa punya hutang untuk melanjutkan sebuah misi perjuangan dari orang tua saya. Apalagi ini juga bagian daripada kontribusi kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai dalam rangka ikut membangun sebuah sumber daya manusia yang hebat. Itu kan tidak cukup kita hanya menunggu pemerintah. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak bangsa ini menjadi pemimpin masa depan yang hebat dan berkarakter. Itu yang menurut saya tugas kita semua. Kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan di awal. Kemanusiaan. Keren, luar biasa Bapak Aliyadi ini. Selain menjadi anggota DPRD Jawa Timur, ternyata beliau ini punya pesantren dan memiliki anak didik yang banyak. Berapa Bapak kurang lebih? Sementara santri yang mukim di asrama hari ini sudah di sekitar 300-an. Sementara 300 itu sudah luar biasa loh Abah. Wah gila, 300 untuk saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin nambah. Amin. Untuk menampung anak-anak yatim. Amin. Ini supaya terjamin masa depannya ya. Amin. Seperti itu ya Bapak Aliyadi, insya Allah. Ini jadinya nggak jadi podcast. Ini kan kita perkenalan dulu Bapak Aliyadi. Jadinya ceramah siang nih. Supaya kita itu makin kenal. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya memang Mbak Rara, hidup ini jangan terlalu serius. Betul. Kadang serius, kadang bercanda gitu. Tapi jangan hubungan yang bercanda, nggak boleh itu ya. Kita kembali ke Bapak Aliyadi ini dari fraksi PKB, anggota dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Komisi B ini membahas terkait pertanian, perekonomian yang ada di Jawa Timur. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau yang ada di Jawa Timur. Ini sudah di luar Nurul ya pastinya oleh Bapak Aliyadi ya kan. Baik Bapak Aliyadi, petani tembakau itu kan sering disebut pahlawan ekonomi desa. Nah, menurut dari Bapak Aliyadi sendiri atau anggota DPRD Jawa Timur sendiri, seberapa penting sih peran mereka? Ya kalau berbicara seberapa penting, tentu sama-sama penting. Saudara-saudara kita yang petani tembakau, yang hari ini sebenarnya mengharap sebuah kebijakan dari negara yang berpihak kepada mereka. Itu menjadi harapan besar masyarakat petani tembakau. Mbak Rara, sebagaimana kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi terbesar berkontribusi di tingkat nasional. Baik,
penyumbang terbesar ya? Terbesar. Nah, itu salah satunya di daerah mana aja, Bapak Aliyadi? Ada beberapa kabupaten yang menjadi penghasil tembakau. Dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, seingat saya, tidak semua, tetapi ada beberapa kabupaten yang memang menjadi basis penghasil tembakau. Dan itu tidak hanya menjadi pusat perekonomian masyarakat, tetapi ini memberikan kontribusi menyumbang pendapatan negara yang luar biasa. Kalau ditanya seberapa penting, maka sebuah kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir kepada para petani tembakau untuk bisa dapat mendampingi, mengadvokasi mereka, membimbing mereka, sehingga para petani tidak tidak terjadi seperti yang selama ini terjadi. Mereka kadang-kadang terjadi hanya menjadi korban. Harga tembakaunya murah, harga tembakau dipermainkan oleh para pabrikan, pengusaha-pengusaha besar. Sementara masyarakat kita, petani tembakau, mau cari pupuk saja setengah mati. Itu apa peran negara di sini? Dalam forum ini saya sampaikan bahwa periode kemarin 2019-2024 kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik. 1 periode. Hal-hal yang sempat saya lakukan sesuai dengan kewenangan yang kita punya pada periode saya kemarin, sudah disahkan rancangan peraturan daerah tentang tata niaga tembakau, perlindungan petani tembakau, sekarang sudah menjadi peraturan daerah. Nah, sekarang sudah menjadi kewajiban eksekutif, gubernur dengan timnya wajib melaksanakan apa yang ada di dalam isi peraturan daerah itu. Tugas kami di DPR adalah menyusun dan membuat peraturan daerah itu, dan ini sudah disahkan. Sudah disahkan. Pada periode kemarin 2024, sebelum periode ini berakhir, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan petani tembakau itu sudah resmi menjadi peraturan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu salah satu kontribusi yang sempat kami lakukan dalam rangka mengadvokasi, membantu para masyarakat petani tembakau khususnya di Jawa Timur. Luar biasa. Isi perdanya? Ya, banyak sekali. Salah satunya? Salah satu perlindungannya. Perlindungan. Ya, dari itu tadi yang selama ini para petani tembakau kita kan sering dipermainkan ya oleh pabrikan, harga tembakau tidak layak. Kemudian mau cari pupuk aja sulitnya luar biasa. Maka di perda itu diatur semua. Apa saja kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Timur ini untuk memberikan pendampingan, pembinaan, membantu para petani itu. Jangan hanya mereka, para petani itu, kita diperas, diambil susunya, diminta untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, nyumbang juga ke negara, sementara mereka diperlakukan tidak adil. Itu kan sebuah bentuk kedoliman namanya. Kita bayangkan berapa triliun bea cukai hasil tembakau yang dibayar oleh Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira kontribusi pemerintah pusat kepada Jawa Timur yang kaitannya dengan para petani tembakau ini? Ini kan harus seimbang. Mereka penghasil, mereka yang bayar pajak, dan seterusnya, mereka yang beli rokok. Terus uangnya mau dikemanain? Nah, inilah pentingnya pejabat itu punya nurani, mata hatinya terbuka. Kemanusiaan tadi. Ya, jadi jangan gampang, jangan enak kita ini jadi pejabat difasilitasi negara, dapat uang ini, uang itu, macam-macam. Kita itu masuk ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah main-main. Bukan hanya diadili hari ini oleh netizen, oleh masyarakat. Kalau itu mah tidak seberapa. Tapi pengadilan di depan Allah yang Maha Kuasa. Kita mau apa? Apalagi hanya sebatas anggota DPRD kayak saya ini. Kan tidak ada bedanya, Mbak, outsourcing 5 tahunan itu. Iya. Apa kira-kira karena jadi anggota DPR ini jadi sakral? Enggak lah. Begitu mandat dicabut oleh rakyat sudah tidak percaya kepada kita, mau apa kita? Iya. Betul. Pertanyaannya selama ini,
kita menjadi perwakilan mereka itu apa kira-kira yang bisa kita berikan yang terbaik buat mereka. Jawabannya ya. Salah satu tadi itu Mbak Rara yang saya sampaikan, dan itu belum cukup. Lahirnya peraturan daerah tentang perlindungan petani tembakau. Itu salah satu keberpihakan Komisi B waktu itu kepada masyarakat petani tembakau. Baik, tadi Bapak Aryadi sempat bilang kalau harga tembakau itu kadang dipermainkan, betul ya? Kadang kayak roller coaster gitu kan, kadang naik, kadang turun. Nah, kadang sampai jeblok banget gitu kan ya Bapak ya. Nah, pemerintah ini bisa ngapain sih biar petani ini nggak was-was setiap kali panen? Betul. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Itu di Perda itu ada, Pak. Oh, ada. Jadi ada standar harga di situ. Ada kesepakatan antara pabrikan, antara penjual, pembeli, petani, ada kesepakatan. Jadi sudah ada semua di sini. Di Perda itu. Tinggal Pemprov Jatim ini, gubernur dengan jajarannya ini mampu enggak melaksanakan peraturan daerah ini. Karena bolanya sudah di sana, Mbak Rara. Tapi ada sudah rinciannya itu. Sudah ada semua. Ada harga tembakau. Itu kan ada kelas-kelasnya juga sih sebenarnya. Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi? Jadi kesepakatan dari petani, pabrikan dan seterusnya. Sehingga tidak dirugikan di antara mereka. Mereka merasa adil, nyaman lah, ya. Sejahtera, adil. Itu ada di Perda itu ada, Mbak. Berarti semua jawabannya ada di Perda. Ya. Seperti itu. Nah, karena Perda ini baru lahir, Mbak Rara, baru setahun. Tentu salah satu yang dibutuhkan oleh Pemprov Jatim adalah mensosialisasikan peraturan daerah itu sehingga masyarakat petani paham apa saja isi Perda ini. Apakah sudah disosialisasikan? Sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Baik. Petani tembakau ini kan kadang masih pakai cara tradisional ya, Pak Aryadi ya. Nah, ini apa pemerintah membuat inovasi atau mendorong mereka-mereka ini untuk bisa semakin berkembang lagi ke depannya? Apa aja itu mungkin inovasinya? Ya, jadi selama ini sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan untuk membantu para petani, termasuk petani tembakau itu. Bagaimana alat mesin terkini, yang modern yang modern itu dari Pemprov Jatim sudah hampir setiap tahun lah kita bantu alat-alatnya, walaupun tentu ini masih jauh dari cukup lah Mbak Rara, karena petani kita itu kan cukup banyak. Ya, tetapi yang penting menurut saya adalah Pemprov harus tetap fokus dan konsentrasi memberikan bantuan kepada masyarakat petani tembakau. Baik, ini kalau ngomongin soal kesejahteraan petani ya Bapak Aryadi, apakah yang dilihat itu cuman harga jual aja, ataukah ada aspek yang lain yang perlu diperhatikan? Banyak, Mbak. Apa aja itu, Bapak? Itu kan kalau hanya urusan jual beli kan satu musim setahun sekali, Mbak. Tetapi bagaimana ini bisa berdampak? Ada beasiswa untuk anak-anak petani tembakau, itu di Perda itu ada. Oh, ada beasiswa ya? Kemudian jaminan, semacam jaminan pada saat mereka gagal panen dan seterusnya. Karena tembakau ini kan agak sensitif, Mbak Rara, beda dengan tanaman-tanaman lain. Begitu kena hujan ini sudah jadi masalah. Jadi seberapa besar para saudara-saudara kita petani mengeluarkan biaya, tetapi gagal. Nah, kan pemerintah juga berkewajiban di situ. Ada di Perda itu semua diatur. Berarti ini harus segera disosialisasikan supaya bisa menyebar ke seluruh kota dan kabupaten. Sudah mulai, Mbak Rara. Saya pikir ini untuk mensosialisasikan peraturan daerah itu tidak cukup hanya kepada DPRD dan gubernur, tetapi teman-teman kayak media, pers itu juga ikut membantu menyampaikan informasi itu sedetil-detilnya kepada masyarakat. Nah, seperti di podcast Kios Koran ini kan, ya betul ya, Bapak ya? Ya, ini kan didengar banyak orang. 1 juta ini viewers. Apalagi, jadi tinggal kita bisa akses aja Perda tentang perlindungan petani tembakau itu. Kita baca di situ. Di Google sudah ada? Nah, itu sudah menjadi hak umum, Mbak. Begitu disahkan menjadi peraturan daerah, maka itu sudah menjadi hak masyarakat. Nah, berarti masyarakat di sini sudah bisa buka di situ ya? Bisa, dan masyarakat bisa menjadi pendamping para petani. Wah, keren. Ya. Jadi memang dari awal, Mbak Rara,
roh daripada peraturan daerah itu dibentuk adalah bagaimana kita ini hadir untuk berpihak kepada petani tembakau. Kira-kira itu poin utamanya. Baik, ini kita lanjut nih Bapak Alyadi. Kira-kira bagaimana sih caranya biar dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini benar-benar dirasakan oleh petani? Ya itu dia yang tadi saya sampaikan. Disinilah yang adanya sebuah ketimpangan dan ketidakadilan. Berapa puluh triliun dari masyarakat Jawa Timur yang kita bayarkan, kita berikan kepada pemerintah pusat. Tapi kembalinya dari pusat ke Jawa Timur ini yang jauh dari antara langit dan bumi lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau perhatian pemerintah pusat, Mbak Rara, itu tidak bisa melihat seberapa besar kontribusi Jawa Timur. Ya, kita bisa apa? Makanya saya pikir di sini masyarakat Jawa Timur terutama para wakil-wakil rakyat yang di Senayan itu. Iya, yang pusat lah ya. Yang pusat, apapun. Cekengannya pusat ya gue. Apapun partainya harus menjadi satu suara. Betul. Kontribusi yang sebegitu besarnya yang diberikan oleh Jawa Timur, maka harus betul-betul dikembalikan secara maksimal oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Jawa Timur. Harus tepat sasaran juga. Ya. Harus itu ya, Bapak ya. Ya. Menurut Pak Alyadi, penting nggak sih kira-kira Pak Alyadi untuk berkolaborasi antar OPD gitu kan, untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengembangan tembakau dari hulu hingga hilir? Sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Sebenarnya pemerintah kita ini, pemerintah provinsi ini kan tidak terlalu sulit, Mbak Rara. Mereka para petani tembakau itu kan sudah paham betul ya. Bahkan jadi petani tembakau itu mulai dari nenek moyang. Jadi pemerintah tinggal hadir mendampingi, mengadvokasi, kemudian mendengar aspirasi dan jeritan mereka. Gitu loh. Jadi maksud saya hadirnya pemerintah termasuk yang DPR ini datang ke masyarakat, dengerin tuh omongan nih masyarakat itu, ngomong apa aspirasinya. Dan itu wajib hukumnya diperjuangkan, Mbak Rara. Bukan hanya datang bersepatu pakai dasi sebagai anggota dewan, denger aja, ditulis tapi nggak ada solusinya aja, gitu. ditampung aja, nyampe rumah masukkan di lemari bukunya. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat kita ini berontak. Iya betul. Lo wakil rakyat potongan apa kalau begitu? Makanya dengar, bawa telinga lah pejabat-pejabat ini turun ke rakyat. Apa keluhan mereka, perjuangkan. Soal berhasil atau tidak urusan lain, Mbak Rara. Betul, yang penting diperjuangkan. Perjuangannya itu yang luar biasa. Berhasil tidak itu urusan lain. Pak Alyadi sendiri di dapilnya, apakah masyarakat yang ada di sekitaran sana juga mengeluh terkait? Oh ya banyak. Mbak, banyak. Apalagi Madura, Mbak Rara tahu ya. Madura itu hasil tembakonya luar biasa, Mbak. Pamekasan ya? Pamekasan Sumeneb ya terutama. Itu rata-rata di atas kabupaten lain. Terkenal tembakau Madura. Makanya pabrikan-pabrikan ternama, pabrikan besar di Madura, Mbak. Kayak Jarum, Sampurna, apa itu, Gudang Garam dan seterusnya. Mereka punya gudang di sana. Yang selama ini banyak mengeruk keuntungan lah. Bahasa kasarnya ada di sana. Nah ini yang kadang-kadang kurang seimbang. Iya. Padahal itu kan sudah urusannya pusat semua, Mbak. Uangnya ditarik ke sana. Orang bayar, tarik ke pusat semua. Tapi pusat mengembalikan ke Jawa Timurnya ini yang jauh dari harapan. Mestinya DPR Dapil Jatim yang di RI itu bersuara mereka. Harusnya. Oke, kalau saya bersuara ke sana, ya diketawain mau kemana kamu. Kira-kira kan begitu, uang saya di sini aja. Iya. Harus mendukung Bapak untuk. Iya dong, harus mendukung. Apalagi kita masyarakat khususnya dapilnya Pak Alyadi ya. Petani tembakau juga ini. Harus, itu yang paling utama. Harus mensupport Bapak Alyadi untuk bersuara, memperjuangkan gitu kan, supaya bisa mendapatkan hasil dari pusat turun ke masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya petani tembakau itu tadi. Alhamdulillah Mbak Rara juga saya lihat perkembangan beberapa tahun terakhir ya. Kualitas tembakau, harga tembakau itu sudah mulai terjaga dengan baik. Ya untuk mencapai sebuah kepuasan saya kira sulit ya. Karena tidak ada rumusnya manusia itu puas. Ya. Ya, tetapi ada sebuah peningkatan kesejahteraan dari para petani.
apalagi sudah diberi payung yang namanya peraturan Perda daerah tadi itu. Ya itu sebuah itikat baik yang memang ya walaupun tidak harus diapresiasi harus diapresiasi tapi dong. minimal dihargai gitu loh. Harus itu. Karena saya kan aja bukan dapilnya Bapak, saya mengapresiasi loh. Karena sebagian masyarakat kita ini kan begini Mbak Rara, melihat perilaku para pejabat termasuk anggota-anggota dewan ini, seakan-akan kan semuanya disamaratakan. Saya sih kurang setuju itu Mbak. Kenapa? Tidak semuanya. Betul, memang banyak yang oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang menurut masyarakat tidak pas, tidak cocok. Betul itu. Tetapi masih ada loh Mbak Rara, anggota DPR ini yang punya hati dan nurani itu masih ada Mbak. Gitu. Tidak semua. Tidak semuanya, hanya oknum. Ya walaupun oknum agak banyak juga sih. Kalau mau jujur. Bener Mbak. Ini langsung dari pusatnya loh, ya, bukan dari saya loh bener. ya. Tetapi bahasa oknum yang walaupun agak banyak, tidak semua. Tidak semua, paling ya 80%. Bisa bukan jadi. ya, bukan. Bisa jadi. Silakan melakukan riset dan masyarakat yang menilai ini. Sekarang ini sudah beda dengan zaman dulu Mbak Rara. Nah, tidak bisa jadi pejabat bupati, gubernur, menteri, DPR, DPRD. Mau elit-elit kayak dulu nggak bisa Mbak. Sudah ada jarak dengan masyarakat, sekarang masyarakat nggak mau. Ya apa sih? Terus kira-kira hebatnya di mana? Iya. Baik, kita stop dulu membahas masalah DPR pusat ya. Rodok bahaya gitu soalnya. Masih tepi-tepi jurang ya. Kalau jatuh ya saya kena juga ini. Baik, kita lanjut lagi ke petani tembakau nih Bapak Alyadi. Kita ngomongin soal apa ya? Musim, karena kan tadi Bapak Alyadi sendiri bilang kalau tembakau itu panennya 1 tahun sekali. Iya, betul. Nah ini misalnya nih Pak Alyadi, kalau hujan terus atau mungkin kemarau yang panjang gitu kan, kan panen itu pastinya bisa gagal. Ya. Nah, apakah ada perlindungan khusus buat petani tembakau Pak? Ya, jadi gini Mbak Rara, yang resiko itu bagi petani tembakau kalau hujan. Kalau malah kemarau malah makin bagus. Oh, Mbak. makin bagus. Tapi kita nggak bagus, Pak. Ya, panas soalnya. Bagi tembakau ya. Bagi tembakaunya. Ada itu, di Perda itu ada. Jaminan perlindungan itu ada. Sudah itu di Perda itu udah dibunyikan, Mbak Rara. Tinggal ini Pemprov Jatim ini Bu Gubernur sama pasukannya ini mau melaksanakan peraturan daerah ini apa enggak gitu aja. Jadi masyarakat itu jangan hanya nontonnya ke sini saja, tapi juga ke sana gitu loh, Mbak. Betul. Kewenangan yang kita punya di DPR ini adalah menyusun rancangan peraturan daerah sehingga menjadi perda gitu loh, Mbak. Sekarang udah jadi, udah resmi, udah disahkan. Maka eksekutornya eksekutif, gitu, gubernur sama timnya itu. Kita yang ngawasi hari ini. Itu. Jadi biar nggak salah alamat lah Mbak. Iya, kadang kan masyarakat belum tahu, ini saya juga baru tahu loh Pak. Kalau nggak Bapak Alyadi ini yang memberikan pengetahuan soal ternyata perda tugasnya adalah membuat perda, kemudian yang mengeksekutor adalah Bapak eksekutif, gubernur gitu kan. Nah seperti itu ternyata. Jadi kan kadang kita masyarakat itu kayak semuanya DPR gitu. Betul. Saya sendiri juga mikirnya kayak gitu Pak. Nah, makanya rubah lagi ya. Sekarang sudah terbuka ini pikiran saya. Ternyata tidak semuanya seperti itu. Ada tugas dan kewenangan masing-masing Mbak. Berbeda ternyata ya tugas dan kewenangannya. Baik, ini kita lanjut lagi ke tembakau Pak Alyadi. Kadang kan petani tembakau itu kalah posisi ya kalau berhadapan dengan pabrikan besar Pak. Betul. Pemerintah itu bisa bantu apa sih? Ya, kembali lagi ke perda itu. Perda tadi. Di situ udah diatur, Mbak. Ada kesepakatan antara pabrikan, perwakilan petani itu bunyi. Sehingga pabrikan, konglomerat, pengusaha-pengusaha besar itu tidak seenak-enaknya kayak dulu. Di perda itu sudah berbunyi harus ada kesepakatan antara pabrikan, pembeli, orang yang punya duit dengan perwakilan petani. Itu bunyi di perda. Jadi tidak bisa sepihak, Mbak. Kalau dulu suka-suka gue. Semena-mena. Ya, saya ini pengusaha, punya pabrik rokok terkenal, mau beli berapa terserah saya itu dulu. Sekarang ada peraturan daerah. Itu aja ditegakkan perdanya. Kalau perda ini tidak bisa dilaksanakan, maka siapapun yang melanggar atas peraturan daerah ini tentu ada sanksi, Mbak. Siapapun pengusahanya. Walaupun punya uang ya? Gua nggak urus, Mbak. Nggak urus, pokoknya ada sanksinya itu tadi. Tinggal mau ditaati nggak?
peraturan yang sudah dibuat oleh Komisi B DPRD Jawa Timur. Jawabannya ada di sana semua Ya. berarti. Nanti saya mau baca-baca lah habis dari sini. Iyalah, sekali-sekali jadi narasumber Iya. gitu. Bapaknya yang jadi hostnya ya. Ya, Dibalik ternyata. Ini kita ngobrolin soal ini Pak Alyadi. Kan biasanya petani tembakau itu yang melakukan kan sudah tua-tua gitu kan. Kalau di daerah Madura sendiri anak mudanya gimana? Apakah ikut terjun? Apakah hanya lihat-lihat bapak ibunya aja yang bekerja atau bagaimana? Keterlibatan anak-anak muda sekarang di dalam bidang pertanian itu sangat minim sekali, termasuk pertanian tembakau. Jadi memang ini perlu ada solusi dari beberapa pihak lah untuk bisa bagaimana anak-anak muda yang punya potensi luar biasa itu bisa menjadi Regenerasi ya. Ya, menjadi petani yang hebat dan handal. Apakah ada strategi untuk anak-anak muda supaya bisa terjun mengikuti di bidang pertanian tembakau? Ya, banyak cara itu, Mbak. Banyak cara. Tentu yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak muda kita untuk bisa mau menjadi petani yang hebat. Karena kan kadang-kadang mindset orang itu keliru, Mbak. Kalau petani itu nilainya kurang bagus, petani itu kurang hebat, petani itu kayak cenderung kepada orang kecil. Itu kan sebuah pemikiran yang salah sebenarnya. Mindsetnya udah dibentuk sejak dulu seperti itu. Petani itu luar biasa terhormat, lebih terhormat daripada anggota DPR itu. Betul. Kalau nggak ada petani, DPR-nya nggak makan. nggak makan, bener. Makanya banggalah menjadi petani. Termasuk bagaimana anak-anak milenial kita ini kita garap, Pak. Kita beri mereka sugesti agar mereka mau gitu. Apakah selama ini sudah ada edukasi Ada. khusus buat anak-anak muda? Ada. Oh, ada. Jadi melalui organisasi kepemudaan, kita pendekatan lah, memberikan pemahaman, mengadvokasi dan seterusnya. Walaupun ini butuh sebuah perjuangan ya, agak berat ya, Effort yang besar ya. Terus Tapi antusiasnya harus kita gimana lakukan. Pak? Anak-anak mudanya? Bagus. Respon dari teman-teman anak-anak kita bagus. Tidak semuanya anak-anak muda itu kolot, tapi masih banyak juga yang sebenarnya mereka punya kemauan lah. Tetapi kadang kurang begitu. Kurang supportnya mungkin supportnya ya, support kurang. dan dukungannya mungkin. Kurang begitu diperhatikan lah. Berarti ini tugasnya Pak Alyadi yang memperhatikan. Ya, tugas semua sih. Tugas semua, betul. Kalau boleh tahu di dapilnya Pak Alyadi sendiri untuk generasi mudanya sudah berapa persen yang masuk ke Ada dunia? 20-an lah. 20%. 20 ini baru mulai Mbak Rara. Mudah-mudahan makin bertambah ya Pak ya. Oh, harusnya begitu. Karena- Jadi kita harus punya target lah. Harus punya. Terus untuk teknologinya sendiri, apakah sudah ada di sana? Kan karena biasanya kalau pertanian tembakau itu masih belum ada teknologi yang Ya, Alsintan itu, Mbak. Alat mesin tani itu. Alat mesin tani. Ada. Alsintan. Alsintan. Ada, Mbak, sudah ada. Bukan hanya di bidang pertembakauan sih sebenarnya. Sudah banyak petani-petani kita yang sudah dibantu lah oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten, gitu loh, Mbak. Tapi ya itu dia masih jauh lah dari cukup. Udah kita bantu mesinnya, apa yang bisa kita berikan. Dan saya lihat di Jawa Timur sudah cukup baik ya, karena kebetulan memang Dinas Pertanian itu adalah mitra dari Komisi B. Iya. Kemudian Dinas Perkebunan yang berkaitan dengan tembakau, kopi dan seterusnya itu juga mitra. Komisi B. Ya, jadi ya sedikit banyak saya juga tahulah peran mereka selama ini, apa kira-kira yang sudah mereka lakukan buat masyarakat Jawa Timur. Baik, terakhir nih Bapak Alyadi. Kalau DPRD bisa kasih pesan buat petani tembakau yang ada di Jawa Timur, monggo dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Rara. Petani adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua. Kalian orang mulia, kalian orang terhormat. Karenanya saya mengajak kepada saudara-saudara kita, banggalah menjadi petani. Dan insya Allah semampu saya, sesuai dengan kapasitas kewenangan yang saya miliki, akan terus saya ikhtiarkan untuk bisa membantu yang terbaik
buat saudara-saudaraku para petani, khususnya para petani tembakau di Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan keluarga besar dari para petani tembakau senantiasa diberi kesehatan. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bapak Alyadi, terima kasih banyak yang sudah mensupport begitu luar biasa ya. Ini mudah-mudahan pastinya nanti akan banyak sekali yang menonton podcast kita. Terima kasih Mbak Rara, sama-sama. Supaya petani tembakau yang ada di Jawa Timur ini semakin semangat, semakin berjuang lagi. DPRD juga berjuang untuk rakyat-rakyat ini. Mudah-mudahan semua kebaikan dari Bapak Alyadi dipermudah. Amin. Terima kasih sekali untuk Pak Alyadi yang sudah mampir di podcast Kios Koran hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Insya Allah. Baik, kalau begitu terima kasih. Ketemu lagi di episode kita selanjutnya.